Mereka adalah Pak Tono dan Bu Rini yang sedang berdiskusi tentang anggaran belanja bulanan kebutuhan rumah tangga mereka. Pak Tono yang berprofesi sebagai ASN memberikan seluruh gaji bulanannya ke Bu Rini sebagai ibu rumah tangga dan harus bijaksana dalam mengatur keuangan agar semua kebutuhan seperti biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya asuransi, tabungan, dan lainnya bisa tercukupi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka keluarga Pak Tono bisa hidup sejahtera. Dari cerita di atas, sebuah rumah tangga saja harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik, sehingga bisa menciptakan keluarga yang sejahtera. Apalagi sebuah negara. Mau tahu bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran negara kita Indonesia? Simak video berikut sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfira Lantika, guru SMA Negeri 2 Bengkulu Tengah. Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari beberapa pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sehingga, untuk mencapai kemakmuran rakyatnya, pemerintah harus punya pengelolaan keuangan yang baik, yang dikenal dengan APBN, atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 1. Anggaran pendapatan dan belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal-hal terkait dengan APBN terdiri dari 1. Definisi APBN dijelaskan pada pasal 23 ayat 1. Yang kedua, fungsi dari APBN. Yang ketiga, tema APBN 2022. Dan yang keempat, prioritas APBN 2022. APBN mempunyai 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi alokasi, bertujuan untuk membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Yang keempat, fungsi otoritas, yaitu pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Yang kelima, fungsi perencanaan, yaitu berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah fungsi regulasi, digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Di tahun 2022 ini, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi reformasi struktural dan fokus pada tema ini ada pada 3 hal, yaitu yang pertama, dukungan kesehatan, yang kedua, penguatan perlindungan masyarakat, dan yang ketiga adalah reformasi struktural untuk mendorong daya saing Indonesia. Pemerintah belajar bahwa kunci dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian kasus COVID-19 dan melanjutkan vaksinasi. Dengan adanya dinamika kasus COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, maka kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan secara responsif, antisipatif, dan fleksibel untuk menghadapi resiko ketidakpastian. Pendapatan negara pada tahun 2022 akan berada di nilai 1.846,1 triliun rupiah
Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan optimalisasi pendapatan negara akan membaik. Sedangkan belanja negara sebanyak 2.714,2 triliun rupiah. Sehingga defisit anggaran sebanyak 868 triliun merupakan bagian dari strategi kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang. Nah, sampailah kita pada prioritas APBN 2022. Adapun prioritas APBN pada tahun 2022 ini adalah yang pertama, untuk mencapai pemulihan kesehatan, anggaran kesehatan berjumlah 256 triliun rupiah. Prioritas APBN yang nomor 2 adalah untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dialokasikan sebesar 429,9 triliun rupiah. Prioritas APBN 2022 yang ketiga adalah untuk mendukung kualitas daya saing sumber daya manusia, maka anggaran pendidikan sebesar 543 triliun rupiah. Prioritas APBN 2022 yang keempat yaitu untuk meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur, dan APBN dialokasikan sebesar 367,8 triliun rupiah. Prioritas APBN 2022 yang kelima yaitu untuk mensejahterakan desa atau transfer dana ke desa, disiapkan anggaran sebesar 769,6 triliun rupiah. APBN adalah uang rakyat yang digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Selain dengan membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, kita bisa juga mengawal pelaksanaan APBN 2022. Pohon cendana daunnya lebat, bintang kejora tinggi di sana. Anggaran dana untuk rakyat harus dikelola dengan bijaksana.